Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mereview Taman Flora yang berada di Jalan Beratang. Perkenalkan, nama saya Bagus Aditya Wijaya dengan NIM 13123000236. Baik, saya Muhammad Abimanyu Akbar dengan NIM 1312340 selanjutnya. Saya Ahmad Zakira Mahendra dengan NIM 13123000209 selanjutnya. Ya, dengan saya Len Bisma Haryanto 13123000255. Yo. Baik, perkenalkan, nama saya Hotibul Umam dengan NIM 13123000252. Kita ingin mereview Taman Flora yang berada di Taman Beratang. Kita semua tahu pentingnya ruang terbuka hijau di tengah kota, tetapi pernahkah kamu berpikir apakah taman kota yang kamu kunjungi diakses oleh semua orang, termasuk teman-teman yang disabilitas? Hari ini kita menelusuri sebuah taman yang bukan hanya hijau dan asri, tapi juga adil dan inklusif. Ini dia Taman Flora Surabaya yang berada di Jalan Beratang, dekat Terminal Beratang. Dan lebihnya dari sekedar tempat ini adalah bukti nyata dari implementasi yang diatur pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kita harus tahu apa pentingnya jalur atau penyanggahan akses untuk disabilitas itu, artinya lebih penting daripada manusia yang lebih sempurna. Baik dari itu, kelompok kami menjelaskan atau mereview dari Taman Flora, tempat-tempat sekitar sekelilingnya. Mohon lebih lanjutnya video yang selanjutnya. Saya akan menjelaskan dengan Taman Flora Surabaya, juga dikenal sebagai Kebun Bibit Beratang, terletak di Jalan Raya Manyaran nomor 80A. Taman ini adalah ruang terbuka hijau berfungsi yang menawarkan tempat bermain, belajar, berolahraga, bahkan kompensasi lingkungan. Namun bedaannya adalah taman-taman lain memiliki komitmennya terhadap inklusivitas. Pemerintah Kota Surabaya bertahap membangun taman ini agar bisa diakses dan dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali. Baik, untuk memahami kenapa taman ini penting, kita perlu melihat isi pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Bunyi pasalnya adalah hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan akses aksesibilitas untuk manfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya akomodasi yang layak dalam pelayanan publik. Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan penyesuaian yang tepat dan diberlakukan untuk penyandang disabilitas dapat menikmati dan menggunakan serta memperoleh pelayanan publik secara setara dengan yang lainnya. Pasal ini mengatur bahwa pelayanan publik termasuk taman kota harus dibuat aksesibel dan setara bagi semua warga, termasuk mereka yang mempunyai hambatan fisik, sensorik, intelektual maupun psikologis. Lalu, bagaimana Taman Flora menerapkan amanat pasal ini ke dalam bentuk nyata? Saya akan menjelaskan berikut fasilitas yang secara langsung mencerminkan akomodasi yang layak seperti yang dimaksud pada pasal 18 Undang-Undang tahun 2016. Yang pertama adalah jalur kursi roda dan akses landai semua jalur utama taman dibuat lebar. Ya, seperti contoh ini, tanpa ada tangga sama sekalipun, sehingga nyaman bagi pengguna kursi roda maupun orang tua dengan alat bantu. Yang kedua, ada toilet rumah disabilitas yang berada di sana. Toilet khusus dengan pegangan tangan dan ruang manuver luas tersedia di titik-titik strategis agar pengguna alat bantu mobilitas bisa mengaksesnya dengan mudah. Ketiga, ada area
bermain inklusif. Beberapa alat permainan anak biasa digunakan bermain oleh anak-anak dengan tanpa disabilitas mendukung interaksi tanpa segregasi. Yang keempat, papan-papan informasi dan rambu aksesibilitas seperti halnya di sini. Informasi tempat ditulis dengan huruf besar dan berkontras warna tinggi, membantu pengguna dengan keterbatasan penglihatan atau kognitif ringan. Yang kelima, parkir disabilitas dan drop zone taman ini menyediakan titik parkir khusus yang lebih dekat dengan pintu masuk dan area parkir yang memiliki akses jalan landai ke dalam taman. Fasilitas-fasilitas ini bukan hanya kosmetik atau pelengkap. Ini adalah bentuk nyata dari pengakuan hak penyandang disabilitas untuk menikmati ruang publik secara bermartabat dan setara. Terima kasih. Selanjutnya kita melihat aktivitas inklusif di taman ini. Selain fasilitas fisik, Taman Flora sendiri juga menjadikan tempat berkegiatan komunitas disabilitas. Misalnya terapi motorik ringan di ruang terbuka, kegiatan edukasi lingkungan inklusif, peringatan Hari Disabilitas Internasional oleh LSM lokal. Ini sangat membuktikan bahwa taman ini tidak hanya bisa diakses, tapi juga dihidupkan oleh keberagaman warganya. Hal ini mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang kita bahas ini, yaitu yang berisi jaminan terhadap partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kita lanjut, komitmen pemerintahan Kota Surabaya. Taman Flora telah mendapatkan penguasa sebagai ruang bermain ramah anak-anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang juga mencakup aspek aksesibilitas. Disabilitas Surabaya juga terus mengembangkan taman eksekutif lain seperti Taman Harmoni dan Taman Ekspresi. Ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap aksesibilitas, bahwa komitmen bukan proyek satu kali, melainkan bagian dari kebijakan kota yang berkelanjutan. Taman Flora Surabaya memberi kita pelajaran penting bahwa ruang publik yang baik bukan hanya soal keindahan, tapi juga tentang keadilan dan kesejahteraan. Dengan menjalankan pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 2016, taman ini menjadi bukti bahwa pelayanan publik bisa inklusif, manusiawi, dan bermartabat. Sebagai warga, kita juga punya peran. Ajak komunitasmu untuk mendorong lebih banyak ruang publik di kotamu, karena kota yang baik adalah kota yang bisa diakses oleh semua orang.